رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير بسند متصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال باب القراض هو أن يدفع إلى رجل مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما. Qirad definisinya dengan menyerahkan sesuatu kepada seseorang, dengan menyerahkan duit kepada seseorang untuk diniagakan keuntungannya antara mereka berdua. Antara mereka berdua, yang pertama disebut dengan malik, yang kedua disebut dengan muqtarid. Muqtarid dengan muqtarid, dengan istilah lain malik dengan amil. Jadi yang pertama yang mempunyai modal, yang kedua yang bekerja. Salah seorang daripada mereka menyerahkan duit kepada yang satu untuk diniagakan, dan saya untuk ditunjangkan, untuk dilabur, yang dengan keuntungannya bainahuma. Karena bainahuma di sini tergantung pada perjanjian. Mungkin 2/3 dengan 1/3, mungkin 40 dengan 60, mungkin 50 dengan 50. Wa yajuzu, dan qirad yang kita sebut dengan mudharabah min jaizi tasarrufi ma'a jaizi tasarruf. Jadi dengan yang memodali dengan yang dimodali, dengan yang memberi dan juga dengan yang menerima. Kedua-duanya daripada orang yang bebas untuk bertasarruf, untuk menggunakan duit yang dimiliki. Wa syartu ijabun wa qabul. Kuserahkan duit ini untuk dimodalkan, untuk ditunjangkan, dan dengan keuntungannya 60% buat Anda dan 40% untuk aku. Jadi untuk diketahui, penentuan keuntungan itu memang diwajibkan. Tapi penentuan keuntungan itu daripada persen, ratus. Tak boleh kita menentukan ini duit Mustafa 30.000 ringgit. Ente modalkan saja, tunjangkan saja, niagakan saja, tapi saya minta hasilnya tiap bulan 500. Itu tak boleh. Dan ini yang berlaku di masyarakat. Jadi kadang-kadang kita orang Melayu yang dengan kita tidak berkemampuan atau tidak ada waktu untuk menunjangkan duit, untuk kita berniaga, untuk kita terlibat dalam dunia ekonomi atau dalam dunia usaha, yang sehingga dengan tok kita yang sudah tidak berkemampuan lagi untuk terjun ke dalam lapangan ekonomi, yang sehingga dengan mereka tadi itu duit ada, bagikan kepada cucu, bagikan kepada tetangga, bagikan kepada orang yang setor. Tapi yang tidak betulnya mereka meminta keuntungan tetap. Keuntungan tetap tidak boleh. Menentukan keuntungan dengan peratus silakan saja. Jadi beda. Kalau saya kata saya minta keuntungan 30.000 atau 500 ringgit dalam tiap bulan, lain hanya dengan saya minta keuntungan 30%. Jadi 30% keuntungan, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Jadi saya kata, ini duit 50.000, untung 10.000 misalnya, jadi 60. Jadi yang 10.000 tadi itu 40% untuk saya, 60% untuk Anda, tidak ada masalah. Nanti mungkin juga pada tahun atau pada bulan yang berikutnya, modal yang 50 tadi itu untuk hanya sampai 4.000 saja. 4.000 pun juga kita bagi semacam tadi, 40% daripada 40.000, maknanya tidak lebih daripada 16.000, tidak lebih daripada Allah Muhammad 1.600. Jadi dengan 1.600 untuk saya dan 2.400 untuk Anda yang menunjangkannya. Begitulah selanjutnya. Jadi bab qirad di antara daripada bab yang perlu kita pelajari secara lebih gemas, secara lebih teliti. Qala wa qaulul mali naqdan. Nah, bab muqaradah, duit yang akan ditunjangkan itu harus naqdan, harus dengan uang tunai. Tak boleh dengan kita bagikan barang kepada seseorang terus kita kata ini. Cara kalau kita ingin dengan sistem mudharabah, bagikan uang tunai khalisan, murni, tak bercampur. Qala madruban ma'luman qadri muayyana. Khalisan, jadi kalau dengan dolar yang dimasukkan dengan khalis pada itu emas saja. Kalau dengan perak uang perak saja. Madruban yang sudah dicop. Jadi madrub seperti dengan uang pound, seperti dengan uang ringgit, seperti dengan uang ringgit kalau tidak salah yang cop belakangnya itu ada kres, itu namanya madrub yang sudah jadi duit. Jadi bukan sabikah. Qala khalisan ma'luman qadri muayyanan, dengan benda yang ditentukan, musallaman yang diserahkan duitnya itu kepada amil. Jadi
Ini duit 100.000 ringgit untuk diniagakan qala bi juz'in ma'lumin, dengan bahagian tertentu daripada keuntungan. Keuntungan majhul, berapa nilai dan jumlahnya, tapi ratusnya maklum. Jadi lain antara nisbah dengan keuntungan. Yang seperti di sini yang saya katakan tiap hari, mufti pada itu mencelarukan, kesan desa lebih bagus, mencelarukan antara mudharabah dengan qirat atau antara qardun dengan qirat. Kalau dengan qardun, duit itu terjamin akan kembali sejumlah hitungannya, hanya saja yang punya duit tidak akan untung. Sementara kalau dengan qirat, duit tidak ada jaminan. Kalau dia rugi, kita ikut rugi. Kalau dia untung, kita untung. Tapi dengan adanya resiko semacam itu, kita boleh untung. Saya ulang kembali. Apa beda qarat dengan qirat? Kalau dengan qarat, saya bagi duit sekarang 100.000. Tapi setakat sekejap saja. Saya berikan duit 100.000. Tenang. Allahu Akbar. Saya sudah sengaja bawa dari rumah. Duit 100.000. Carikan dulu 100.000 mana satu. Takut kalau dia ambil, astagfirullahaladzim, tak jadilah. Tak jadi. Ada, alhamdulillah. Ya. Tengok duitnya 1.000. Oh, tu tak digital kan? Dapatlah. Jadi ini 100.000. Katakan saja ini 100.000. Ini dua sini, Hatta, Soekarno-Hatta atau tahu yang mana satu. Rasa Soekarno itu gambarnya. Ini 100.000. Kata Mustafa, ini duit 100.000. Nah, saya sekarang ingin memberikan modal kepada Anda untuk Anda berniaga apa saja. Mau niaga apa saja. Kalau ini tak ada artinya. Ini setangkal 50 ringgit saja duit nih. Kalau lebih sedikit, katakan 60 ringgit. Jadi Anda untuk niaga apa saja, yang secara jelasnya duit, kalau bila mana saya perlu, duit akan saya ambil. Oke Ustaz, tak ada masalah. Nah, saya tak mau duit saya itu berkurang daripada hitungannya. Jadi kalau saya minta ganti dan juga saya minta jaminan secara pasti, duit jangan sampai berkurang daripada hitungannya. Anda untung, Anda rugi, Anda bankrupt, saya tidak tahu urusan. Duit saya 100.000 saya bagikan kepada kamu sebagai qarat, maksudnya sebagai hutang, kembali pada waktu yang saya inginkan atau pada waktu Anda mengembalikannya, cukup dengan hitungannya. Itu namanya qardun. Jadi dengan qardun tadi itu, saya pasti duit saya ini tidak akan berkurang. 10 tahun kan, 13 tahun, rugi, untung, bankrupt, macam mana keadaan dia, tetap saya akan punya duit 100.000. Itu namanya qardun. Sebab dihutangkan. Jadi dengan yang berutang duit dengan kita tidak tahu urusan dia macam mana. Gimana cara dia memutarkan duit kita. Tapi kalau seandainya, saya rasa kalau macam itu saya tidak untung. Tapi duit saya terjamin. Yang kedua, saya ingin dapat untung. Bukannya setakat bagikan duit 100.000 rupiah atau 100.000 ringgit. Tapi dalam waktu yang sama, saya ingin bagikan kamu modal. Dan dalam waktu yang sama, saya juga ingin dapat untung. Ini namanya qirat. Hanya saja, duit saya yang 100.000 tadi itu, pada waktu saya serahkan dengan Anda, karena statusnya qirat, berarti dengan saya boleh dapat untung. Berapa saya dapat untung? Menurut perjanjian. 50-50, oke. 70-30, iya. 60-40, betul. Semuanya tak ada masalah. Menurut kesepakatan kita bersama. Tawar-menawar pun juga boleh. Hanya resikonya di sini, karena saya juga akan untung, mau tidak mau, saya juga akan bertanggung jawab dengan kerugian Anda. Jadi saya tak tanggung jawab. Kalau yang pinjaman tadi itu, kalau kamu rugi, kamu tetap bayar. Jual tanah, jual rumah, jual apa, saya tak urusan. Pokoknya duit saya harus kembali. Sementara kalau dengan sistem qirat, karena saya akan dapat keuntungan, saya ikut bertanggung jawab dengan kerugiannya. Jadi kalau kebetulan dengan Mustafa rugi, katakan saja duit yang 100.000, setelah diniagakan, bagi duit tak lebih daripada 60.000. Maknanya yang 40.000 itu saya tanggung sendirian. Sebab saya yang bagi modal. Kalaulah modal saya tadi itu pun habis, sayalah yang rugi pada waktu itu. Tapi kalau seandainya ada untung, ada rugi. Jadi sebelum dikenakan kerugian, sebelum dengan kita memperhitungkan kerugian, tentu dengan keuntungan itu akan dihitung terlebih dahulu. Jadi kamu niagakan. Yang pertama kali daripada modal 100.000 tadi itu, ternyata dengan keuntungannya tidak kurang daripada 50.000. Jadi 150.
Kemudian dengan bulan yang berikutnya bukan untung, justru semuanya ingin, semuanya tidak ada yang laku, yang akhirnya dari 150.000 tadi itu menjadi 80.000 saja lagi. Berarti di sini kerugian tidak kurang daripada 70.000 kalau dihitung dengan keuntungan. Tapi kerugian kalau dengan nisbahnya kepada modal adalah 20.000, itu saya tanggung sendirian. Jadi yang memberi modal dia akan rugi. Tapi dalam waktu yang sama, kalau pada waktu yang bekerja itu dapat untung, dia juga boleh dapat untung. Jadi kita ambil kesimpulan saja. Kalau memberikan hutang kita dapat faedah, tidak boleh. Kalau kita ingin dapatkan faedah, kita ikut tanggung resiko, dan dengan keuntungan tidak boleh ditetapkan. Tak boleh saya kata, nih dengan duit yang 100.000 saya serahkan kepada Anda, dan saya minta keuntungan tiap bulan. Saya minta keuntungan tiap bulan tidak lebih daripada Rp5.000. Ini Rp1.000. 1.000 ya. Satu lembar saja. Jutawan kita. Tapi kalau orang cakap jutawan, saya pun juga jutawan juga di Indonesia. Sejutawan dia. Berapa? Setakat jutawan tuh RM500 saja. Jual jual Allah sedekah yang RM500 kira-kira apa yang RM500? Dia jual buah kah, jual ikan kah, jual apapun dapat RM500. RM500 sudah sejuta. Kalau kita jual motor misalnya, ada motor di sana, saya beli motor 10 juta. Yang saya beli itu 10 juta harga 9.800.000. Kalau kereta saya beli 100 juta, tapi duitnya masih belum lunas lagi. Saya beli dengan kakak saya. Jadi tak apalah dengan kakak, baiknya berangsur-angsur. Dia ada duit, saya ada duit. Mau macam mana, kita pun memerlukan kesana dan kemari. Jadi mau tak mau terpaksa juga kita kena beli kereta. Jadi harga kereta terpas 1 juta. Jadi 1 juta itu masih biasa-biasa sajalah di sana. Nah kalau memang dikatakan kaya atau sugih, istilah Banjarmasin, sugih itu kalau dengan duitnya sudah 1 M. Istilah di sana M. Tak guna billion, di sana guna miliar. Jadi miliar sama dengan billion. Nah, kalau sudah cakap berapa billion atau berapa miliar, misalnya 36 miliar, oke, itu barangkali sudah tergolong daripada orang yang agak kaya. Tak juga terlalu kaya, yang kaya itu sudah triliun. Triliun 1000 billion atau 1000 miliar. Jadi kalau mau banyak duit ya main Indonesia lah. Indonesia duitnya rendah. Kalau selesai. Jadi keuntungan harus diperhitungkan dengan persentase yang kita sebutkan tadi, 1/3, 1/4. Fala yajuzu ala uradin. Macam mana? Dan tak boleh dengan perniagaan kita tadi itu dengan sistem urud. Sistem urud misalnya saya punya satu buah gudang yang penuh dengan barang elektronik. Jadi saya kata Mustafa, saya serahkan seisi gudang saya ini yang dengan barang elektronik, yang dengan barang apa saja, kain, barang elektronik, permata, perhiasan, kesemuanya itu dengan saya serahkan kepada kamu, dan nanti dengan keuntungannya modal keseluruhan tidak kurang daripada 3M atau 3 miliar, yang dengan keuntungannya 30% buat Anda dan 70% buat saya. Tak boleh. Kenapa? Sebab tak tentu dengan barang elektronik itu akan laris dan laku pada musim-musim semacam itu. Kalau saya bagikan kamu duit, kamu punya leluasa untuk memilih barang yang akan diperniagakan. Satu. Kemudian yang kedua, dengan keuntungan yang semacam tadi tidak boleh, sebab dia sudah jadi benda. Jadi yang semacam itu, kalau dengan urut atau dengan silah, dengan barang dagangan, saya hanya boleh memberikan upah. Jadi upah sebulan atau gaji sebulan, misalnya 10.000 atau 1.000 ringgit atau 1 juta rupiah, kira-kira 500 ringgit rupiah, tidak lebih daripada itu. Atau dengan komisinya berapa atau komisinya berapa, itu saja yang dibolehkan. Sementara dengan sistem qirad tidak boleh. Apalagi dengan jual beli seperti yang dilakukan oleh bank-bank Islam sekarang ini yang tidak ada benda yang dijual. Itu mau pinjam duit, qardan hasanan. Ya namanya qardan hasanan. Tapi dengan mereka, dia jualkan satu buah komputer dengan kita senilai hutang yang kita inginkan. Kita mau pinjam duit 5.000 ringgit. Jadi kata dia, saya jual satu buah komputer, apa saja namanya, dengan harga 5.000 ringgit. Jadi kita kata, aku beli. Komputernya mana? Tak ada. Ijab kabulnya? Ya ada. Tapi mana barangnya tidak tahu. Mana resit jual beli pun juga tidak ada.
Selepas itu kata mereka, dan kami beli komputer Anda ini dengan tunai senilai 4.500. Dia bagikan kita uang tunai. Ini permainan daripada riba, hela ala riba. Macam mana? Jadi seolah-olahnya dengan dia meminjamkan duit dengan kita sebesar 4.500 yang nanti akan kita bayar dengan nilai 5.000. Sama saja. Itu namanya bai'ul ina wa tabayatum bil ina. Nanti daripada bai'ul ina, saya tak ada duit, saya pergi ke tempat orang jual kamera. Saya kata, saya mau beli kamera. Jadi berapa harganya kalau saya beli secara berhutang dan akan saya lunasi dalam jangka 3 tahun. Jadi kata dia harganya 10.000. Setelah saya beli kamera tadi itu seharga 10.000, saya jual seketika itu juga seharga 8.000. Jadi tujuan saya datang ke sana bukan mau beli kamera. Tujuan saya datang ke situ tidak lebih daripada ingin meminjam duit 8.000 ringgit yang akan dibayar senilai 10.000 setelah 5 tahun. Apa bedanya dengan kita? Derek saja ambil duit 8.000 bayar 10. Untuk kita ketahui sistem riba yang sekarang ini lebih jahat atau lebih sadis dan lebih kejam daripada riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah, kalau pada waktu Anda tak boleh bayar innaman nasi'u, yang disebut dengan riba nasa, baru kita akan dikenakan faedah. Setelah duit, mohon maaf Ustaz, bukan tak mau bayar, tapi kebetulan saya tak ada duit. Oke, saya kata tak ada masalah. Duit yang 100.000 itu saya tangguhkan untuk 6 bulan yang menyusul, tapi kamu kena bayar 110, baru dia kena riba. Pengetahuan saya, riba yang sekarang tak semacam itu. Riba yang sekarang, kalau kita ingin pinjam duit 100.000, kalau kita ingin pinjam duit 100.000, dia bagikan kepada kitanya setakat 90.000 saja. Jadi sebelum dia menyerahkan duit tunai kepada kita, dengan riba 10%-nya itu sudah dia ambil. Itu jahat. Kalau riba jahiliyah, kita di waktu meminjam duit, kalau kita tepat bayar pada waktunya, kalau kita bayar tepat pada waktunya, tidak kena faedah. Yang kalau kebetulan kita tak boleh bayar, jadi kata dia, saya bagikan waktu, saya bagikan kelonggaran, tapi dengan nilai hutang akan bertambah. Begitu. Jadi maknanya, selepas tidak boleh bayar, baru dikenakan faedah. Faedah kita sekarang tidak demikian. Faedah kita sekarang sebelum duit sampai ke tangan kita, dengan faedah sudah dia ambil. Qala wala ala ahadima ma la maghsyushin, maghsyus yang bercampur, sabikatin yang masih berupa emas, wala ala ayyakunal malu indal malik, dan tak boleh juga dengan syarat duit itu disimpan sama malik. Nah, kalau mau bagi saya modal, bagikan duitnya dengan saya, bagikan modalnya dengan saya, jangan duitnya dengan kamu. Kamu tak boleh pegang duit. Kalau memang percayakan saya untuk saya menyumbang, menunjangkan, untuk saya memodalkan uang tersebut, sepenuhnya modal itu diberikan kepada amil. Qala ala ayakunal malu indal malik wala ala. Tengok di sini supaya jangan keliru. Wala, dan juga tak boleh. Walanya la yajuz ala anna li ahadihima ribha sinfin muayyan. Atau dengan salah seorang daripada mereka itu dengan ketentuan keuntungan yang ditetapkan. Tak boleh. Saya minta keuntungan daripada yang 100.000 tadi itu, sudah simpan 100.000 tadi. Sudah. Menurut 100.000. Jadi kalau kebetulan saya kasihkan kepada seseorang, saya kata, saya minta keuntungan tak banyak, 10.000 saja, 10.000 rupiah, atau 300 ringgit saja tiap bulan. Ente dapat 1.000, dapat 2.000, dapat 5.000, saya tak gaduh. Tak gaduh, tak gaduh, tak kacau sama. Tak kacau, tak gaduh, tak hirau lah maksudnya. Tak hirau. Jadi saya tak hirau, berapa saja dapat untung. Tapi yang penting, kamu kena store dengan saya 300 ringgit. Untung banyak, untung sedikit, tak ada untung, rugi, tetap 300 ringgit. Haram, tidak boleh. Atau sebaliknya, jadi kata dia, Ustaz, saya terus terang saja Ustaz sekarang, kalau seandainya ada modal, insya Allah, saya akan boleh bagi Ustaz keuntungan, duit tiap bulan masuk. Yang sayangnya sekarang ini saya tak ada modal. Kalau Ustaz berkenan bagi saya modal, oke. Pokoknya dengan Ustaz, berapa keuntungan akan saya bagikan semuanya buat Ustaz. Saya hanya setakat minta 500 ringgit saja tiap bulan. Jadi daripada keuntungan yang saya peroleh nanti, saya minta modal 50.000 ringgit. Keuntungan yang saya peroleh, tiap bulan saya akan ambil, atau saya akan meminta 500 ringgit. Yang selebihnya buat Ustaz, itu pun juga tidak boleh. Jadi yang tidak boleh, bukan hanya kepada yang milik duit,
Tapi kepada yang bekerja pun meminta keuntungan tetap tidak boleh. Kalau memang mau semacam itu, digaji. Kita kata kamu bekerja, nah duit. Buat kerja apa saja. Hasil semuanya untuk saya. Dan kamu tiap bulan saya gaji sekian. Tidak ada masalah. Jadi ini bukan atas nama qirat, ini atas nama ijarah. Jadi yang menentukan dengan segala-galanya itu adalah ijab kabulnya. Kalau untuk dia bekerja dengan kita diupah, namanya ijarah. Kalau kita bekerja sama dengan keuntungan yang kita tentukan, itu namanya qirat. Kalau masing-masing keluar duit, itu namanya musyarakah. Jadi antara satu sama lain tidak sama. Yang kesemuanya itu berkenan dengan perekonomian Islam. Wala asyarata darahim, atau juga dengan saya minta keuntungan 10 dirham. Wala ala anna ridha kullahu li ahadihima, atau juga dengan keuntungan semuanya untuk salah seorang daripada mereka. Wala ala anna balika ya'malu ma'ahu, atau dengan syarat yang punya duit juga ikut kerja. Tak boleh. Ini sifatnya qirat. Arti qirat, bagikan duit kepada seseorang untuk dimodalkan. Anda jangan ikut campur tangan. Bagaimana saya berniaga itu urusan saya. Itu adalah bidang saya, spesialis saya. Yang dengan keuntungan kita sepakati. Qala rahimahullah ta'ala, bahwa wazifatul amil, tugas daripada yang bekerja, amil yang menerima duit. Satu, at-tijaratu, perdagangan, wa tawabi'uha. Ini masalah. Jadi kadang-kadang kita jadi bingung juga. Kita bagikan modal, tapi modal tadi itu tidak langsung dicairkan, tidak langsung dengan barang yang dibeli tadi itu diniagakan, tidak. Jadi katakan saja dia mulai daripada barang mentah. Modalnya 100.000, pertama kali dia belikan rotan. Setelah dengan rotan diproses bersih sampai jadi tikar. Setelah dengan tikarnya baru dijual. Atau juga dengan kita bagi modal. Dengan modalnya tadi itu tidak lebih daripada membuat satu kolam ikan. Dengan ikannya dipelihara besar, kemudian dijual. Itu termasuk daripada tawabi'ut tijarah. Jadi tugas daripada amil berniaga dan juga dengan segala perkara yang berkenaan dengan jual beli. Qala bin nawari wal ihtiyati, secara lebih hati-hati, secara lebih berwaspada. Maka dia tidak boleh menjualnya di ghabnin dengan kerugian atau dengan merugikan. Jual obrah tidak boleh okasion. Kalau tidak sampai merugikan tidak mengapa. Wala nasi'atin, dan tidak boleh menjualnya secara nasi'ah dengan dihutangkan. Wala yusaf. Suatu resikonya dengan kita yang punya modal. Habis modal dia tidak ada problem, yang ruginya kita. Wala yusafiru, dan tidak boleh dia musafir bawa barang dagangan, mengejar pasar ke pasar. Macam mana yang semacam itu? Yang mengejar dari pekan ke pekan, dari pasar ke pasar. Itu disebut dengan pasar malam. Seperti dengan pasar malam, di mana ada pasar dia pergi. Jadi dia dengan motornya, atau dia dengan keretanya, yang secara jelasnya kalau tanpa izin daripada yang punya duit, sistem perniagaan yang dari tempat ke tempat yang mengejar tempat itu tidak boleh kecuali dengan izin. Walau syarata alaihi ayyashtariya tahilqatan, kalau disyaratkan agar dia membeli gandum, kemudian setelahnya itu fayathana, ditumbuk, digilas, wayakbis, kemudian dijadikan roti, au ghazlan, atau dengan syarat membeli barang tenunan, kayansit, kemudian menununnya, wayabi'u, kemudian menjual, atau dengan syarat aula yatasarrafa illa fi kada, atau dengan dia kamu tidak boleh tasarruf kecuali dalam bidang ini. Sedangkan dengan fi kada tadi itu azizul wujud, susah dicari, sulit untuk ditemukan. Atau kata dia kamu hanya sepakat berniaga jual beli dengan Jepun saja, dengan syarikat dari Jepun saja. Syarikat daripada Melayu jangan. Aula yu'amirul amiru illa zaidan. Hukumnya kesemuanya tadi itu fasada. Sebab itu memperketat leluasa si amil. Fahaisu fasad, pada waktu muamalah qiratnya menjadi fasid, nafada tasarruful amili di ujratil mithli, sahlah tasarruf daripada yang bekerja tapi dengan gaji yang sewajarnya. Ujratul misil, dengan upah yang seumpamanya, dengan gaji yang sewajarnya. Wa kullu ribh, dan semua keuntungan. Jadi tadi itu dengan dia disuruh menumbuk padi, menumbuk beras. Setelah jadi beras dijadikan tepung. Setelah jadikan tepung dijadikan kue, dijadikan cocor. Setelah jadi cocor, cocornya dijual.
Atau juga dengan kita bagikan, suruh dia beli benang atau kapas. Daripada kapas kepada benang, daripada benang kepada kain, daripada kain kepada baju atau baju jadi pakaian yang sudah jadi baru dijual. Itu ada berapa marhalah. Kalau disyaratkan yang semacam itu, muamalahnya fasih dan dengan dia akan mendapatkan ujratul mithli, gaji yang sepatutnya. Sebab itu berlebihan daripada perniagaan. Qala rahimahullahu ta'ala wa kullu ribhil maliki la idza qala al-maliku ar-ribhu kulluhu li, kecuali kalau dengan yang punya duit mengatakan keuntungan semuanya untuk saya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa mata fasakahu ahaduhuma, dan apabila dipasang oleh salah seorang daripada mereka berdua, siapa sih yang ingin memasangnya? Pasang ingin menggagalkan akan jual beli mereka itu. Qala ujunna, atau gila, au ughmiya alaihi, ataupun juga pitam dan pingsan. Impasahal aqdu, akan gagal dan berkesudahanlah akad mereka. Fayalzamul amila tamdhidu ra'sil mali, maka diwajibkan bagi amil untuk mencairkan modal mereka. Tamdhid, mencairkan. Bahasa Indonesia mencairkan, tamdhid, mencairkan juga. Jadi yang tadinya daripada barang dagangan dijadikan duit, itu mana tamdhid. Jadi jual obral kah, jual murah kah, jual macam mana kah, yang penting semuanya jadi duit. Itu namanya tamdhid. Jadi jangan lagi berupa barang, jangan lagi berupa semen. Jual semennya, jual barangnya, jual kemasannya, jual kipasnya, jual barang elektroniknya, sehingga semuanya itu menjadi duit. Tidak lagi berupa barang dagangan. Tamdhidu, menguangkan dan mencairkan ra'sil mali, modal perusahaan mereka. Wal qawlu qawlu amini fi qadri ra'sil mal, dan kalau terjadi pertengkaran antara malik dengan amil, maka yang dipertimbangkan itu adalah perkataan amil dalam jumlah hitungan modal dan pada mengembalikan atau tidaknya, dan dengan sesuatu yang didakwa binasa atau bagaimana saja, wa bima yudda alaihi minal khiyanati, atau padaku dia didakwa khianat oleh yang punya duit. Wa in ikhtalafa fi qadri ribhil mashruti tahalafa, setelah keuntungannya banyak, kalau keuntungan sedikit tak terlalu masalah. Modal tak lebih daripada 3M, tidak lebih daripada 3 billion. Dengan modal 3 billion tadi itu sudah nampak keuntungannya tidak kurang daripada 6 billion. 6 billion 3 dengan 6 berarti 9. Dengan duit ke semuanya, Masya Allah, tabarakallah, jaringan bisnis semakin meningkat, semakin menompok, semakin banyak, semakin bertambah. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Obat minyak guna-guna kan? Minyak guna-guna atau dengan minyak pelaris. Dari mana? Dari Siam ada, dari Indonesia ada, ilmu hitam ada. Yang sehingga dia dengan tuyul pun juga dia amalkan, dapat duit banyak misalnya. Itu halal haram campur itu. Kita cari yang halal saja, oke, cari halal saja. Jadi alhamdulillah, sebab kalau kita tengok ada dengan sebagian daripada pedagang, perginya tak juga terlalu awal, tak juga malas. Jadi dia yang sepatutnya saja, syarat-syaratnya saja memang perlu kita pergi, perlu kita tawar-menawar, tapi justru dengan keuntungannya justru lebih banyak daripada yang lebih gigih. Jam 4 pagi udah pergi ke pekan, orang masih belum ada lagi, dia udah pergi. Baliknya itu juga paling last sekali. Ya Allah, ya Rahman, tapi tidak juga dia orang yang paling kaya. Jadi masalah laris atau tidaknya itu tidak tertakluk kepada kegigihan dan kerajinan. Kadang-kadang justru tertakluk kepada qada dan kadar, yang kadang-kadang dengan seseorang pergi ke pekan, ke pasar, tidak lebih daripada pukul 10, tapi justru begitu dia buka kedainya, langganan, dengan pelanggan sudah datang. Itu macam mana kira-kira? Itu dia rahasia hadis Rasulullah yang berbunyi, kalau kamu ada hajat, kalau kita ada keperluan, katakan saja di waktu kita akan berurusan, di waktu kita akan membeli atau juga akan menjual sesuatu, mulailah langkah kita pada hari itu dengan bersedekah. Artinya, pada waktu kita memberikan kelapangan dan kelonggaran kepada orang yang berhajat, apakah Allah tidak sanggup untuk membuka pintu gerbang hati orang lain agar minat berbelanja dengan kita? Itu falsafah kita di situ. Kalau dengan saya orang, Ustaz, miskin, seperti langganan mana si Somad? Kan kawan-kawan masih ingat tak yang senior, waktu kita mengadakan pengajian di Masjid Patah, itu kan ada yang selalu bawa anak tuh, perempuan yang bawa anak. Tuh saya sampai sini selalu jumpa lagi. Jumpa dulu di Masjid Musa bin Nusair, jumpa lagi di Haisabi situ, tadinya dia duduk sana.
Jadi kalau dia tak segan-segan minta duit. Yang walaupun saya bagi pun enggak tak banyak, bagi setengah ringgit, setengah pound. Bagi spon, bagi 5 apalagi. Jadi yang secara jelasnya berapa sih kita bagikan dia berkenan. Ya, jadi mungkin saja dalam keadaan yang semacam itu, dalam keadaan seperti itu, saat ketika kita mengabulkan hajat daripada seseorang, tidakkah itu merupakan suatu perkara yang akan membukakan pintu keinginan orang ramai untuk bermuamalah dengan kita, sebab kita mempunyai satu keyakinan. Yang pertama, dengan hadis Rasul yang berbunyi, qulubu bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu di antara 2 jari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pada waktu dengan kita terbuka hati kita untuk membantu, apakah orang tidak akan bantu kita? Rasanya bukan Allah kalau seandainya semacam itu. ID pun ni dengan Mustafa, ni dengan siapa, kita saja. Yang kalau pada waktu dengan kita dibantu, kita akan membantu. Yang kalau pada waktu dengan seseorang itu bekerja dengan kita, menolong kita, membantu kita, berusaha dengan kita, tentu dengan kita akan satu kita siapkan kediamannya, mungkin juga dengan gaji tetapnya berapa, dengan fasilitas yang diperlukannya, mungkin itu berupa kendaraan, pakaian dan lain sebagainya. Begitu kan yang bekerja di mana-mana. Jadi kadang-kadang makhluk dai'at diminta perempuan untuk bekerja, perempuan di bawah umur 12 tahun disyaratkan antakuna ra'i'ah, antakuna jamilah, kadang-kadang itu kan makhluk anisah bid'ah, makhluk anisah masih mis lagi. Jadi masih bujangan atau masih gadis, umur tiba daripada 20 tahun. Wa yustahabu antakuna jamilah atau jamilah atau ra'i'ah. Jadi itu juga kadang-kadang diperalat juga untuk melariskan barang perniagaannya. Kalau pada waktu yang bekerja dengan kita tadi itu kita bagi fasilitas hidup yang secukupnya, apakah Allah tak bagikan yang semacam itu dengan kita kalau kita berniaga dengan Allah? Yang kalau pada waktu kita berupaya untuk kita memperkembangkan kebenaran atau untuk kita menegakkan kebenaran. Jadi suatu perkara yang tidak logik sekali, yang kalau kebetulan di waktu kita bekerja dengan makhluk bagi, tapi di waktu kita muamalah dengan Allah, Allah tidak mengaturkan keperluan yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah yang bersifat Maha Rahman dan Maha Mengatur tentu akan lebih daripada itu. Wa in ikhtalafa fi qadri ribhil masyrut. Jadi setelah tengok untung banyak, duit sudah terkumpul tidak kurang daripada 10 bilion. Modal 4 bilion saja tempoh hari, keuntungan sudah kelihatan 6 bilion. Nah, di sini sangat ketahuan sekali dan beda sekali dengan keuntungan. Jadi kata-kata itu kata si Mustafa, Ustaz, sesuai dengan perjanjian kita tempoh hari, kalau kita ada untung, 2 bahagi untuk Ustaz dan 1 bahagi untuk saya, kita bagi 3. 30%-nya, bukan, sepertiganya untuk Ustaz, 2/3-nya untuk saya. Nah, saya bilang, nah, sebaliknya, kamu 1/3, saya 2/3. Sebab si angka besar. Yang mau dibagi sekarang 6 bilion. 6 bilion, sepertiganya 2, 2/3-nya 4. Jadi kata si Mustafa, Ustaz ambil 2, saya ambil 4. Nah, saya kata itu terbalik itu. Saya 4, kamu 2. Kalau macam itu, tahalafa. Kedua-duanya disuruh bersumpah. Yang kalau kebetulan mereka bersumpah, qala wa in ikhtalafa fi qadri ribhil masyrut tahalafa. Kalau kedua-duanya bersumpah, maknanya masing-masing tidak punya kekuatan untuk mengatasi masalah mereka nanti akan diatasi dengan cara solo. Wala yamlikul amilu hissatahu minar ribhi illa bil qismah. Hati-hati. Dengan yang bekerja tidak akan memiliki dengan keuntungannya kecuali setelah dibahagikan. Misalnya macam mana? Kalau kebetulan semacam tadi modal 100 ribu, sudah kelihatan modal dengan keuntungannya sekarang tidak kurang daripada 100 ribu. 100 dengan 100 jadi 200. Setelah tak boleh belanja, tak boleh beli rumah, tak boleh beli tanah, tak boleh beli kereta, beli motor, kawin dan seumpamanya dengan menggunakan uang syarikat. Kenapa? Sebab kamu tidak memiliki keuntungan yang 50% tadi itu, kecuali kalau dengan keuntungan sudah kita bagi. Kalau mau belanja ambil tarik duit daripada syarikat, daripada perusahaan boleh, tapi kita nilai dan kita hitung berapa keuntungan yang akan kita bagi. Bismillahirrahmanirrahim.